Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan sehingga kalau misalnya kita menghitungnya maka kita tidak akan sanggup. Salawat dan teriring salam terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, para pengikutnya hingga hari akhir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan ilmu. Perlu kita ketahui bahwa ilmu sangatlah penting. Kita haruslah mendahului semua hal itu dengan ilmu. Karena apa? Kalau misalnya kita sebelum melakukan sesuatu tanpa adanya ilmu, maka nanti perbuatan kita yang tersebut itu akan menyimpang dari sebuah kebenaran. Ya, sebagaimana yang Allah SWT firmankan dalam surah Muhammad ayat 19, itu apa? Ketahuilah, berilmulah, ya, bahwa tidak ada Tuhan atau sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah ampunan atas dosa-dosamu. Maka kita lihat di sini bahwa hal yang harus dilakukan sebelum kita melakukan sesuatu, mentauhidkan Allah atau kita beristighfar atas segala dosa-dosa yang kita miliki, maka kita harus memiliki ilmu, teman-teman. Ya. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Bukhari ya dalam kitabnya tentang al-ilmu qabla al-qaul wal amal, bahwa ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Karena jika seseorang mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu tanpa adanya ilmu, maka pastilah perkataannya akan menyimpang. Ya, maka perkataannya pasti akan dusta. Atau perbuatannya itu pasti akan keliru. Maka perlu sekali kita akan hal tersebut, akan ilmu tersebut, terutama ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa kita sangat butuh akan ilmu. Karena para salaf terdahulu itu ilmu bukan hanya sekedar kewajiban tapi kebutuhan. Sebagaimana yang disebutkan atau dijelaskan oleh Imam Ahmad, beliau berkata bahwa ilmu itu sangat dibutuhkan oleh manusia ketimbang makan dan minum. Kenapa? Karena makan dan minum itu hanya kita butuhkan sekali atau dua kali. Ya, sekali kita makan sudah cukup, atau dua kali kita makan itu sudah cukup, atau bahkan ada 3 kali kita makan dalam sehari itu sudah cukup. Tapi dengan ilmu, teman-teman, kita butuhkan dari kita bangun sampai nanti kita tidur lagi. Ya, kita ketahui bahwa ketika bangun tidur itu ada ilmunya, ada doanya, bagaimana adab-adabnya. Ketika kita masuk ke kamar mandi, ada ilmunya, bagaimana adab-adabnya. Ya, sampai nanti kita tidur lagi itu ada ilmunya, ada adabnya. Masya Allah. Ya, begitu kita membutuhkan akan ilmu. Kalau misalnya kita tidak memiliki ilmu, terutama ilmu agama Allah SWT, maka sungguh kehidupan kita tidak akan tertata rapi. Ya, kehidupan kita tidak akan berjalan di jalan yang lurus, tidak akan mendapat bimbingan ya kepada jalan yang benar. Maka kita sangat butuh akan ilmu, teman-teman. Ya, tapi ilmu saja tidak cukup, teman-teman. Kita juga harus mencari yang namanya kebenaran. Ya, kenapa? Karena ilmu itu tersebar sangat banyak, sangat luas di zaman ini. Ya, dengan mudah orang-orang itu dapat mendapatkan ilmu itu dari HP-nya. Dia tinggal buka dari HP-nya, dia dapat ilmu. Ya, tanpa harus datang ke kajian. Begitu mudah di zaman ini untuk mendapatkan ilmu. Tapi yang harus kita perhatikan adalah kebenaran. Apakah ilmu yang disampaikan itu benar atau tidak? Bagaimana cara mengetahuinya? Maka kita minta pertolongan kepada Allah SWT. Kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita dibimbing untuk menuntut ilmu agama Allah yang benar. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Sirin rahimahullah taala, beliau berkata bahwa ilmu ini ya itu bagian dari agama. Maka kita harus melihat dari mana kita mengambil agama tersebut, dari siapa kita mengambil agama tersebut. Karena tidak bisa, teman-teman semuanya, tidak bisa semua orang kita ambil ilmunya, ilmu agamanya. Bisa jadi hal tersebut atau orang tersebut mengajarkan kekeliruan, walaupun mungkin kita lihat banyak pengikutnya. Ya, bahkan kalau misalnya kita dengan akal yang sehat, pasti kita mengetahui bahwa orang tersebut itu menyimpang. Banyak yang sedang viral di zaman ini, gampang sekali viral, mudah sekali untuk viral. Ustadz
yang baru, atau bahkan seorang orang tua, ya seorang kakek yang dia ditokohkan dengan mudahnya banyak pengikutnya, ya. Tapi kalau misalnya hal tersebut kita ketahui itu tidak benar, maka kita jangan ambil ilmu dari orang tersebut. Jadi kita harus memilih dan memilah ilmu yang kita akan pelajari nantinya. Sebagaimana juga disebutkan dalam kitab Ta'alim Ta'alim Az-Zarruji, itu bahkan sampai orang-orang terdahulu itu mereka sebelum berguru pada satu orang, mereka melihat dulu bagaimana kebiasaannya, bagaimana ibadahnya, bagaimana keyakinannya, agamanya. Agar apa? Agar ilmu yang didapatkan oleh orang tersebut, oleh guru kita nantinya, ya, itu adalah ilmu yang benar, ilmu yang hak. Karena akan mengurangi keberkahan. Kalau misalnya apa? Misalnya kita menuntut ilmu agama, kemudian kalau Allah di tengah perjalanan kita berhenti, ya, karena apa? Kita tahu ternyata guru kita itu tidak mengajarkan hal yang benar, maka itu akan mengurangi keberkahan ilmu kita. Jadi teman-teman semua, ilmu ini sangat kita butuhkan, ya. Ibarat udara, ya, udara yang kita sangat butuhkan. Kalau misalnya sedetik saja atau semenit saja kita tanpa udara, maka kita akan mati. Sebagaimana ilmu, sebagaimana dengan hati. Ketika hati tanpa adanya ilmu, tanpa adanya asupan-asupan keilmuan, ya, maka hati kita akan kotor, teman-teman. Ibarat sebuah botol. Kalau misalnya botol tersebut tidak diisi oleh air, maka otomatis akan diisi oleh angin, ya. Maka hati kita kalau misalnya tidak diisi dengan keilmuannya, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita itu akan terisi pada hal-hal yang kotor, ya, kemaksiatan atau informasi-informasi yang tidak benar, seperti itu, teman-teman. Maka sibukkanlah diri kita dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga menyebutkan bahwa barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia nanti akan dimudahkan untuk masuk ke pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Muslim. Masya Allah, teman-teman. Begitu banyak keutamaan dari menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Hal yang merugi bagi kita apabila apa? Kita melalaikan dalam menuntut ilmu agama Allah. Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak untuk kita semua menyibukkan diri menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar hati kita terbimbing, agar diri kita terbimbing kepada jalan kebenaran. Seperti itu, teman-teman. Itu saja dari saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.